Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini kita lanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Pulau Berhala, dituliskan oleh Mas Kustopo. Sebuah cerita mistis tentang cara mendapatkan kekayaan melalui sebuah pulau yang biasa disebut dengan Pulau Berhala. Nah, seperti apa cerita kelanjutannya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sebuah ruko 2 lantai berukuran 6 kali 10 meter terdapat di bagian depan proyek perumahan yang sedang dikembangkan oleh pengembang perumahan elit di daerah perbukitan yang masih segar itu. Ruko-ruko yang jumlahnya lumayan banyak berjejer di sepanjang depan perumahan, berada di pinggir jalan utama perumahan yang membelakangi komplek perumahan elit tersebut. Di bagian lantai pertamanya berupa ruang kosong yang memang ruangan itu nantinya akan digunakan untuk usaha berjualan. Hanya pada bagian belakangnya terdapat tempat untuk dapur dan kamar mandi. Di pojok bersebelahan dengan kamar mandi di ruangan lantai 1 itu ada tangga yang naik ke atas. Tangga itu yang menuju ke lantai 2. Di lantai 2 pada bagian depan ada ruang kosong yang langsung menghadap ke depan, dengan kaca-kaca jendela yang bisa digunakan untuk menyaksikan pemandangan di depan rumah. Ruangan kosong itu yang digunakan sebagai ruang keluarga, tempat untuk aktivitas bermain anak sambil menonton siaran televisi. Podin sengaja tidak memberi kursi di tempat itu, hanya digelari karpet tebal serta kasur busa. Ada TV yang menempel pada dinding sisi kanannya. Anak-anaknya pasti asik bermain di ruangan yang ada TV-nya tersebut. Isti lebih fokus untuk membangun lantai pertama, bangunan ruko yang berupa ruang kosong tanpa sekat-sekat. Di bagian depan hanya dibatasi oleh rolling door. Pada lantai 1 itu ditata rak dagangan serta etalase untuk menaruh barang-barang dagangan. Di dekat etalase itu terdapat meja kecil. Oleh Isti, meja itu digunakan sebagai tempat kasir atau pembayaran. Desain rumah toko ini sebenarnya sudah sangat bagus, sehingga orang yang membelinya sudah tidak perlu menata lagi, karena ruko ini memang didesain sebagai tempat untuk jualan ataupun perkantoran. 1 bulan lamanya Isti menunggu pembangunan ruko itu selesai, dan kini ruko itu sudah jadi. Meskipun langsung ingin membuka tokonya untuk berjualan barang kelontong seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, Isti tidak hanya menjual makanan-makanan kecil sebagai jajanan anak, tetapi juga ada jualan rokok, jualan barang-barang kebutuhan rumah tangga lain. Podin pun langsung membantu istrinya untuk menata warungnya. Mereka mulai menata barang-barang yang sudah dibelanjakan, menaruh barang-barang yang akan dijual di toko istrinya itu. "Barang dagangannya masih sedikit ya, Pak?" kata Isti pada suaminya saat menata barang yang baru saja dibelanjakan oleh suaminya. "Iya ya, padahal belanjanya udah 1 mobil, tapi kok belum bisa memenuhi rak-rak kita ya Bu?" saut Podin yang juga merasa kalau belanjanya masih terlalu sedikit. "Besok berarti harus belanja lagi Pak," kata Isti. "Ya sedikit-sedikit Bu, besok lama-kelamaan juga penuh. Sambil jalan, sambil lihat-lihat kira-kira apa yang perlu dibeli," kata Podin pada istrinya. Tentunya yang namanya usaha berjualan belum tentu langsung laris begitu saja. Belum tentu pembelinya langsung banyak berdatangan. Ya, seperti halnya yang dialami oleh Isti bersama Podin. Seminggu kemudian, Podin dan istrinya sudah berlangganan dengan sales-sales dari berbagai perusahaan untuk mengisi warungnya. Tentu rak-rak yang ada di warungnya yang dulunya masih banyak yang kosong, barang-barang yang ada di etalase dan rak yang dulunya masih sedikit, akhirnya kini setelah ada sales yang datang dan menawarkan dagangan-dagangannya, kini ruko itu semakin penuh dan semakin lengkap. Dagangannya komplit
memenuhi semua kebutuhan, mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, teh, kopi, mie instan, kecap, es teh manis, sirup ABC jeruk dingin, tahu susur pedas, kolak, kue pukis, es buah, tempe goreng. Isti senang menyaksikan dagangannya yang sudah banyak. Dagangannya semakin memenuhi ruko itu, dan tentunya setidak-tidaknya hasil jualannya bisa ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian juga Podin yang tentu senang menyaksikan istrinya bahagia, menyaksikan ketiga anaknya yang juga senang karena sering mengambil jajanan dagangan ibunya. Kini kehidupan Podin dengan keluarganya sudah semakin makmur. Keluarga Podin sudah lebih tertata dan hidupnya kini semakin bahagia. Namun yang namanya manusia biasanya tidak pernah puas. Meski sudah diberikan rezeki yang cukup, ia selalu saja masih kurang. Selalu saja ingin menambah dan menambah, seperti halnya yang dialami oleh Podin. Bu, saya rencananya akan buka usaha lagi. Setidaknya tempat usaha kita itu nggak cuma satu di sini. Tapi Bapak pengen mencoba berusaha dengan usaha lain, nggak hanya dagang jualan di ruko ini. Ya, pengen coba-coba bisnis lain lah, kata Podin pada istrinya. Mau bisnis apa lagi, Pak? Tanya istri yang ingin tahu bisnis apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Aku kemarin ketemu dengan orang-orang yang juga pengusaha-pengusaha, Bu. Mereka cerita banyak tentang dunia usaha. Di antaranya, kalau kita berusaha, kita punya bisnis, jangan cuma satu jenis. Jangan hanya yang ada di tempat ini saja. Tapi kalau kita masih punya modal, dan modal kita cukup besar, sebaiknya kita mulai bisnis dengan aneka jenis usaha. Gitu kata orang-orang. Dan mereka itu rata-rata punya banyak usaha, makanya mereka bisa kaya raya terus, kata Podin. Lah iya, maksudku, aku pengen tahu kira-kira usaha apa yang pengen dikembangkan sama Bapak, tanya istrinya kepada Podin. Gini Bu, kemarin itu aku ditawari sama seorang pengusaha. Dia itu punya bisnis bidang karaoke. Kebetulan katanya dia itu mau pergi ke Taiwan, buka bisnis di luar negeri sana. Bisnisnya yang ada di sini kan pastinya nggak ada yang ngurus. Orang itu bilang sayang kalau mau ditutup. Nah, saya disuruh melanjutkan usahanya. Cuma disuruh membayar ganti gedungnya aja. Itu pun dari hasil pemasukan pendapatan. Ibarat kata, gedung bisnis itu disuruh mengelola biar bisnisnya itu tetap jalan, kata Podin pada istrinya. Bisnis apa itu, Pak? Tanya istri pada suaminya yang memang masih bingung dengan rencana bisnis suaminya. Itu bisnis hiburan, tempat karaoke, tempat orang nyanyi-nyanyi, Bu. Orang yang seneng-seneng nyanyi pakai nonton TV yang ada lagunya. Enak kan? Semuanya udah siap, udah ada. Gak hanya gedung aja, tapi juga peralatan sama pekerjanya. Begitu jelas Podin pada istrinya. Oh gitu. Terus tempatnya di mana? Di Jakarta, Bu. Kan cari tempat yang ramai pengunjung. Kalau di Tasik ya gak ada pengunjungnya, jawab Podin. Harganya berapa? Bapak disuruh bayar berapa? Tanya istrinya lagi. Katanya itu kalau dijual ya 3 miliaran, Bu. Hah? 3 miliar? Justru ini yang bikin aku tertarik, Bu. Karena aku hanya disuruh ngurus dan ngirim sebagian hasil untuk pengganti harga gedung itu. Maksudnya gimana sih, Pak? Pokoknya yang punya bisnis karaoke ini pasrah ke aku, Bu. Kalau gedung itu aku disuruh mengangsur dari bagian hasil usaha. Kalau udah bisa mengangsur sampai 1 miliar, maka gedung karaoke itu jadi milik Bapak. Itu katanya tempat karaoke-nya itu gedung 3 lantai dan gede. Di daerah Jakarta loh, Bu. Pasti mahal, kata Podin yang tentu sangat tergiur buka usaha di Jakarta. Ya terserah Bapak aja lah. Kalau memang Bapak menghendaki mau bisnis karaoke ya silakan. Daripada di sini juga agak kebingungan. Tapi harus bolak-balik ya, Pak. Begitu kata istrinya yang tentu juga tergoda dengan bisnis yang oleh orang asing itu diserahkan kepada suaminya. Kalau ibu memang mengizinkan, besok Bapak akan pergi ke Jakarta sama dengan orang-orang yang mau ikut ke dalam bisnis itu. Nanti di sana aku pengen lihat bisnisnya itu kayak apa. Dan kira-kira
Hasil keuntungannya nanti seperti apa? Kelihatannya enak sekali, Pak. Ya udah, besok berangkat ke Jakarta, lihat tempat karaoke-nya seperti apa. Jangan lupa kalau pulang bawa oleh-oleh, kata istrinya yang memesan kepada Podin. Singkat cerita, Podin pun berangkat ke Jakarta. Dan rupanya setelah menyaksikan tempat bisnis yang baru, ia pun langsung tertarik. Tentu karena di bisnis karaoke itu semuanya terlihat menyenangkan. Hal itu menyebabkan Podin betah berada di Jakarta. Dan tentunya Podin jadi jarang pulang ke rumah. Dia lebih sering berada di Jakarta karena bisnisnya itu. Ternyata bisnis karaoke itu memang sangat cocok dengan jiwa hura-hura Podin. Podin pun semakin hanyut dalam indahnya bisnis tersebut. Tentu karena ternyata di dalam usaha itu, gedung karaoke tersebut mempekerjakan para pemandu karaoke yang rata-rata adalah perempuan-perempuan yang cantik-cantik dan berpakaian seksi-seksi. Menyaksikan pemandangan seperti itu, tentunya Podin semakin betah tinggal di Jakarta. Bagi Podin, usaha karaoke itu ternyata memberikan perubahan kehidupan yang tentu sangat drastis. Podin yang kini sering bertemu dengan para karyawannya yang rata-rata adalah wanita, terutama para pemandu karaoke, membuat Podin lupa diri. Tentu para pemandu karaoke itu sering merayu, bahkan juga sering mengajak Podin untuk duduk-duduk di ruang karaoke. Podin walaupun sebagai pemilik resmi karaoke itu, tapi karena dia sering sendiri saat di Jakarta, dia yang merupakan laki-laki, lama-kelamaan tergoda juga. Apalagi penampilan wanita-wanita itu sangat jauh berbeda dengan istrinya yang ada di rumah, yang tidak pernah berdandan, udah tua, ngelemprot, kusut, dan tentunya bau bawang. Sangat jauh berbeda dengan perempuan-perempuan yang ada di tempatnya berbisnis karaoke yang cantik, seksi, dan baunya wangi. Maya, salah seorang pemandu karaoke di tempatnya Podin, yang memang masih muda dan cantik. Apalagi ditambah dengan dandanannya yang selalu seksi, dengan bedak yang sangat glowing, serta gincu yang merah menantang, serta parfum yang baunya merangsang laki-laki. Tentu sangat menggoda setiap laki-laki yang didekatinya. Maya yang tergiur dengan harta kekayaan Podin ingin mendekati bosnya itu. Maya yang pandai merayu dan memuji pada para pengunjungnya, harapannya bisa mendapatkan uang lebih dari Podin. Maya bisa mendapatkan harta benda yang cukup banyak dari bosnya itu. Maka tidak heran kalau Maya mulai mendekati Podin, bahkan mulai berpura-pura selalu baik kepada Podin, ingin membantu menata tempat tidurnya, ingin menyediakan makan untuk bosnya, bahkan juga ingin mendengarkan keluh kesah dari bosnya, yang pada akhirnya ia pasti akan masuk mengusik hati Podin. Pak Bos ini kalau di Jakarta sendirian ya? Tanya Maya kepada Podin saat bertemu di ruang manajer. Secara sengaja Maya masuk ke tempat ruangan Podin. Ya, betul. Aduh, kasihan Pak Bos. Terus yang ngurus kebutuhan Pak Bos siapa? Tanya Maya yang memanggil Podin dengan sebutan bos. Ya, ngurus sendirilah. Mau gimana lagi? Kasihan. Gimana kalau kebutuhan Pak Bos biar Maya yang ngurusin? Kata Maya dengan senyumannya yang memikat. Apa tidak merepotkan? Tidaklah Pak. Kalau cuma sekedar menyiapkan makan siang, makan malam atau mencuci, sekalian sama Maya memenuhi kebutuhan sendiri, kan bisa bareng, kata Maya yang lagi-lagi tersenyum menggoda. Tentu menyaksikan kecantikan Maya itu, Podin langsung tertarik. Apalagi kalau Maya sendirilah yang menawarkan ingin membantu. Maya udah punya suami belum? Tiba-tiba saja Podin menanyakan masalah suami kepada Maya. Tentu Podin mulai tertarik dengan gerak-gerik Maya yang cantik dan molek itu. Ya belum lah Pak Bos. Siapa sih Pak yang mau dengan saya seperti ini? Begitu jawaban Maya yang berpura-pura mengatakan hal yang tidak disuka orang bagi dirinya. Padahal sebenarnya itu adalah perangkap bagi Podin agar bosnya itu mau berdekatan dengan Maya. Masa orang secantik Maya ini belum ada yang mau mempersunting? Iya Pak Bos, saya ini belum punya suami, belum ada laki-laki yang mau deketin aku. Soalnya tahu sendiri Pak Bos, Maya ini kan kerjanya malam. Kasihan sekali kamu Mai.
Iya Pak Bos, kalau Pak Podin di sini yang ngurus rumah tangganya siapa? Yang ngurus makan, minum, terus ngurus kebutuhan Pak Podin siapa Pak? Ya semuanya ngurus sendiri Mai. Saya kan di Jakarta sendiri dan gak setiap hari ada di Jakarta. Soalnya kan harus pulang ke Tasik juga. Ya ampun Pak Bos, kasihan harus pulang pergi ke Jakarta, Tasik. Maaf Pak, kalau misalnya Pak Podin butuh makan atau minum, bilang aja sama saya. Nanti yang carikan itu saya, kata Maya yang tentu langsung menawarkan diri pada Podin untuk membantunya. Lama-kelamaan mereka pun lebih dekat. Podin sudah mulai tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Maya. Tentu tidak hanya bantuannya, tetapi hal lain lebih dari itu. Hari terus berlalu hingga minggu berganti minggu. Maya dan Podin sudah semakin mesra. Bahkan mereka berdua sering menyewa kamar hotel di daerah puncak. Sampai Podin pun jarang pulang ke Tasik. Dia jarang menemui istrinya. Podin lebih senang berada di Jakarta bersama dengan Maya. Dia sudah dibuat tergila-gila kepada Maya. Kedekatan antara Podin dan Maya sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Mereka berdua telah menjalin hubungan yang sudah terlalu jauh. Ibarat kata, sudah seperti suami istri. Dan pada akhirnya, Maya pun menuntut Podin untuk dinikahi. Maya meminta kepada Podin untuk dijadikan istri keduanya. Podin pun tak bisa menghindar, tentu karena dia sudah menikmati segalanya dari Maya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Maya, kalau dirinya dengan Podin itu menikah, maka pastinya ia akan meminta rumah. Kalau mereka punya rumah sendiri, setidaknya biaya hidupnya akan berkurang. Tidak harus membayar kontrakan setiap bulan yang akan buang-buang uang saja. Tidak harus membayar sewa hotel yang ada di puncak untuk melakukan begituan. Melainkan uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Selain itu, jika nantinya jadi menikah dan sudah punya rumah sendiri, tentu segala tingkahnya lebih bebas. Dan akhirnya Podin dan Maya pun melaksanakan nikah siri. Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Tentu Podin tidak ingin pernikahannya dengan Maya ini diketahui oleh istri sebagai istri yang pertama. Demikian juga Podin tidak ingin anak-anaknya yang masih kecil-kecil mengetahui masalah ini. Permintaan pertama Maya sebagai istri Podin adalah dibelikan rumah sendiri. Alasannya, kalau punya rumah sendiri, urusan rumah tangga pasti lebih gampang. Tidak ada yang mengganggu. Podin pun menyetujuinya. Toh hampir setiap minggu Podin pasti ke Jakarta. Ia juga butuh tempat istirahat. Walaupun bisa tinggal di ruang karaoke, tetapi benar apa yang dikatakan oleh Maya, istri sirinya itu. Tidak leluasa dan tidak nyaman serta tidak bebas. Padahal Podin saat ini sedang getol-getolnya untuk bermesraan dengan Maya. Bang, kalau misalnya tempat hiburan itu Maya yang ngurusin gimana? Usul Maya pada Podin. Maksud Maya gimana? Ya setidaknya Maya membantu ngurus manajemen tempat usaha abang. Maya kasihan sama abang yang sering pulang balik ke Tasik. Setidaknya abang gak kecapean kalau berkali-kali pulang. Maya yang bantu ngawasi bang, kata Maya yang tentu ia ingin ikut menangani usaha Podin. Setidaknya Maya sudah punya pengalaman sebagai pemandu karaoke di tempat itu. Gitu ya? Benar juga sih, kata Podin yang tentu juga sangat setuju. Karena istrinya pasti tidak akan terlalu curiga kalau dirinya terus-terusan ke Jakarta. Iya bang, kan lumayan bang, bisa istirahat nyenyak di Tasik dan juga nyenyak di Jakarta. Tapi kalau misalnya abang kepengen ketemu Maya gimana? Alah abang, cuma kayak gituan aja kok bingung. Aku setiap saat ada bang. Podin pun tersenyum. Tentu karena apa yang diinginkannya akan dilayani oleh Maya. Namun itu semua sebenarnya adalah akal-akalan dari Maya. Besok suatu saat jika sudah mulai jalan, usaha karaoke itu akan diminta untuk dikelola oleh Maya. Dan tentunya tempat karaoke itu nantinya akan dikuasai oleh Maya sendiri. Setelah Maya sudah mulai mengelola usaha Podin, bisnis karaoke-nya, Maya pun menambah berbagai permintaan yang katanya untuk memajukan usahanya.
Tentunya untuk menunjang gaya hidup seorang pengusaha agar terlihat lebih keren dan meyakinkan, maka tentunya dibutuhkan sarana transportasi yang baik dan berkelas. Maya pun mengajukan permintaan mobil kepada Podin. Namun saat Maya meminta mobil, Podin mulai bingung. Tentu karena keuangan di perusahaannya itu tidak cukup untuk beli mobil. Jangankan untuk beli mobil, untuk memenuhi biaya kebutuhan dan gaji pegawai saja hanya pas-pasan. Keuntungannya terlalu sedikit. Itu saja masih harus mengirim bagian usaha yang menjadi ketentuan pemilik awal. Sebenarnya, usaha itu hanya cukup untuk sekedar hidup saja. Kalau dibilang untungnya besar, untuk membayar karyawannya saja masih banyak yang di bawah UMR. Podin akhirnya harus berpikir keras bagaimana caranya mencari uang lagi untuk memenuhi keinginan Maya. Padahal selama ini untuk memenuhi semua kebutuhan Maya itu, Podin harus mengeluarkan uang yang banyak. Dia sudah menguras harta karunnya. Podin harus menjual banyak perhiasan yang disimpan dalam petinya untuk memenuhi segala macam permintaan Maya. Tentu hal itu mengakibatkan perhiasan yang tersimpan dalam peti harta karun yang diperoleh dari pulau berhala tempat ia minta kepada kakek tua, lama-kelamaan mulai menipis dan semakin habis. Hari itu Podin pulang ke Tasik untuk menemui istri dan anak-anaknya. Mereka berkumpul bersama di rumah yang mewah yang berada di perumahan permata itu. Tentunya anak-anak Podin merasa kangen, merasa rindu pada ayahnya. Anak-anak kecil, 3 anak itu yang selalu ditinggalkan oleh bapaknya karena bisnisnya di Jakarta. Hingga malam pun semakin larut, anak-anaknya pun sudah tertidur. Demikian juga dengan Isti yang juga beranjak ke tempat tidur. Namun, Podin tidak ikut merebahkan tubuh ke tempat tidurnya. Dia malah mengambil kunci dari sakunya, kemudian membuka lemari yang menjadi miliknya. Lemari khusus di kamarnya, tempat untuk menaruh peti harta karun miliknya. Kemudian ia mengambil peti harta karun yang ada di dalam lemari itu. Setelah itu, ia menaruh di lantai dan kemudian membuka peti harta itu. Namun ternyata setelah Podin membuka tutupnya, dia kecewa dengan harta karun yang dilihatnya di dalam peti itu. Bu, ini kok perhiasan yang di sini tinggal sedikit sih? Siapa yang ngambil? Tanya Podin kepada istrinya. Namun Isti hanya diam, tidak menggubris, tidak menjawab dan pura-pura tidur. Ini bagaimana, Bu? Kok tinggal sedikit gini? Kata Podin yang mengangkat petinya itu dan ditunjukkan kepada istrinya yang berbaring di tempat tidur. Aku nggak tahu, Pak. Tapi kan ibu yang di rumah. Masa ibu nggak tahu siapa yang ngambil? Ya ampun, Pak. Aku itu kan sering di ruko sama anak-anak di sana setiap hari. Nggak pulang ke rumah. Pulang ke rumah juga kalau ada bapak pulang. Tapi peti ini udah hampir habis isinya, Bu. Ya aku nggak tahu toh, Pak. Ya orang yang megang kuncinya juga bapak. Bapak kan yang tahu persis isi peti itu. Kan bapak yang bisa buka lemari. Aku itu nggak pernah nyentuh lemari itu, Pak. Kenapa bapak tanya ke aku? Bisa jadi kan harta karun bapak itu udah dibagi sama istri muda. Seketika itu Isti berkata tidak terkontrol pada suaminya. Isti kemudian ditampar oleh Podin. Tentu saja Isti langsung menangis. Sakit hatinya, remuk redam rasa di dada. Baru kali ini Podin menampar mukanya. Sungguh sangat keterlaluan sikap Podin. Podin yang tentu jengkel saat dikatakan harta bendanya diambil istri muda, sangat marah kepada istrinya. Walaupun sebenarnya Podin juga menyesal sudah menampar istrinya. Tetapi apa mau dikata, memang saat ini Podin lebih senang dan bahagia hidup bersama dengan istri mudanya, yaitu Maya. Memang sebenarnya Podin sendirilah yang setiap saat pulang selalu mengambil perhiasan-perhiasan yang ada di dalam peti yang ia rahasiakan itu. Maka tidak heran kalau harta karun yang ada di sana jumlahnya semakin habis. Podin terdiam, dia tak berani mengatakan apa-apa lagi kepada istrinya. Dia sudah tidak berani marah lagi kepada Isti, hanya mampu mendekap peti harta karun miliknya yang ada di pelukannya. Lantas Podin membawanya keluar kamar dan menuju garasi. Peti harta karun itu dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian ia pun menyalakan mesin mobil dan malam itu juga
Podin pergi meninggalkan rumahnya. Dia menuju ke Jakarta. Pastinya dia akan menemui istri mudanya di Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Podin pun disambut bahagia oleh Maya. Sambil mengangkat peti harta karun dari dalam mobilnya dan dibawa masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar bersama dengan Maya. Ya ampun bang, ini apaan? Kok kelihatan aneh? Ini kayak peti harta karun punya bajak laut bang? Tanya Maya pada Podin yang sangat terheran menyaksikan sebuah peti yang dibawa oleh Podin. Ini namanya peti harta karun, kata Podin menjelaskan. Hah? Beneran bang? Beneran Maya, ini memang peti harta karun. Isinya juga barang-barang harta karun. Abang punya peti ini dari mana? Ini rahasia Maya, jangan bilang-bilang. Tapi kamu tak kasih tahu ya. Abang punya seorang kakek yang baik hati, suka memberi harta kepada abang. Bang, aku mau bang. Aku mau semua ini. Ini harta karun mau diberikan ke Maya kan bang? Ya tentulah Maya. Maya kan istri abang yang paling abang sayang. Abang akan berikan semuanya kepada Maya. Ayo bang, kita buka isinya. Maya pengen tahu. Akhirnya mereka berdua duduk bersila di lantai kamar, menghadap peti harta karun itu. Kemudian Podin membuka tutup peti harta karun yang mereka hadapi, ingin menunjukkannya kepada Maya. Setelah tutup peti itu terbuka, terlihatlah di dalamnya perhiasan-perhiasan emas dan koin-koin uang yang terbuat dari emas juga. Wah, bagus sekali bang. Maya mulai mengambil satu persatu perhiasan itu. Perhiasan-perhiasan itu ditariknya naik ke atas, ditaruh di depan matanya. Bagus banget ini bang. Iyalah, kata Podin yang tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Makasih ya bang, abang baik, ganteng, makasih ya bang. Tentunya Maya yang sudah merasa puas karena diberi harta perhiasan emas permata yang sangat cantik, menganggap kalau suaminya, bosnya dulu itu, yang sudah terbius jerat asmaranya, memang orang yang sangat kaya raya di Tasik sana. Namun di sisi lain, sebenarnya hati Podin mulai resah, karena kalau nanti sampai harta karun itu dijual semuanya, mungkin belum tentu bisa membelikan Maya mobil yang diinginkan, karena harganya tidak seperti mobil-mobil pada umumnya. Bang, terus kita beli mobilnya kapan? Ini harta karun ini harus kita jual dulu. Nanti uang penjualannya kita pakai untuk beli mobil. Jadi kita harus jual barang-barang ini dulu bang. Aduh, apa nggak sayang? Iyalah Mai, abang nggak ada uang lagi. Bisnis kita ini juga sedikit uangnya. Satu-satunya cara, kita harus jual perhiasan ini lebih dulu. Tapi ini sayang kalau dijual bang. Lah kalau nggak dijual, kita beli mobilnya pakai apa? Mau ditunda dulu? Masalahnya perhiasan ini bagus-bagus bang. Sayang kalau dijual. Ini perhiasan yang sangat langka. Tapi kan Maya minta mobil. Maya butuh mobil kan? Dan mobil yang diinginkan Maya itu bukan hanya ratusan juta. Jadi mau nggak mau ya harus dijual Mai. Iya bang, sayang banget ini bang. Perhiasannya bagus-bagus. Mendingan perhiasannya ini Maya pakai. Jangan dijual lah bang. Lah terus mobilnya gimana? Tanya Podin yang pasti akan bertambah bingung memikirkan cara mencari uang untuk beli mobil. Ya tetap dibelikan lah bang, kata Maya yang sudah asik mencoba berbagai perhiasannya. Tapi jangan sekarang ya, abang harus cari uang dulu, sahut Podin yang semakin kebingungan. Bagaimana tidak bingung? Podin yang pemalas, yang sukanya hanya bisa menghabiskan uang, pikirannya cetek, bodoh, goblok, pekok dan tolol itu, bagaimana bisa mencari uang miliaran hanya dengan usahanya sendiri? Ya, satu-satunya jalan yang paling bisa diandalkan akan ditempuh oleh Podin adalah datang kembali ke Pulau Berhala untuk mengambil peti harta karun dari Istana Megah yang berlapis emas dan dihiasi intan permata. Siang itu juga Podin melajukan mobilnya menuju ke pantai untuk kembali mengunjungi pulau di mana ia pernah mendapatkan harta karun yang tak ternilai harganya. Ia ke pantai tempat di mana ia akan menuju ke Pulau Berhala, pulau yang memberikan kekayaan kepadanya. Podin yang bodoh dan pekok ini tidak menyadari
kalau harta yang ia dapatkan sebelumnya harus menumbalkan nyawa anaknya. Kali ini Podin membawa mobil. Tentu tujuannya dia ingin membawa harta karun lebih banyak dari sebelumnya. Podin ingin mengambil peti-peti harta karun dan akan memenuhi mobilnya itu dengan seluruh harta yang ada di pulau itu. Dia sudah menjadi manusia yang lebih serakah dari sebelumnya. Podin pun menyetir mobilnya dengan kencang, terus ke arah selatan, menuju pantai tempat di mana ia nanti akan menyeberang ke pulau harta karun. Pulau tanpa penghuni yang oleh masyarakat di sekitar menyebutnya sebagai pulau berhala. Pulau yang ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya karena banyak kejadian-kejadian aneh yang menakutkan. Namun bagi Podin yang sudah merasakan nikmatnya memperoleh harta kekayaan mudah dari pulau itu, tidak pernah percaya dengan kata-kata orang kampung. Podin tidak pernah menggubris dengan apa yang disampaikan oleh warga. Kalau menurut orang-orang yang ada di sekitar pulau itu, katanya banyak arwah gentayangan, banyak hantu-hantu, banyak berhala yang menghuni pulau itu. Tetapi bagi Podin, cerita-cerita yang dikatakan oleh warga, omongan orang-orang yang tidak tahu isi sebenarnya yang ada di dalam pulau tersebut, itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti saja. Mungkin ada orang yang sudah banyak mengambil harta karun di tempat itu. Agar tidak ada orang lain yang masuk ke pulau itu, maka ia mengarang cerita-cerita seram. Orang itu ingin menguasai sendiri harta yang ada di dalam pulau tersebut. Namun, Podin memang lebih suka masyarakat di sana ketakutan, karena baginya harta karun itu tidak ada yang berani mengambilnya selain dia. Makanya kali ini ia sudah bersiap ingin membawa pulang harta lebih banyak dan sebanyak mungkin. Tentu saja Podin datang ke tempat itu dengan membawa mobil yang diharapkan dengan mobil itu akan bisa mengangkut harta karun lebih banyak. Bahkan Podin juga sudah menyiapkan tali tambang besar yang nantinya akan dia gunakan untuk mengikat peti-peti harta karun itu dan menggeret peti-peti di istana itu ke dalam perahu untuk dibawa selanjutnya dengan mobilnya. Siang itu Podin pun telah sampai di tepi pantai setelah melakukan perjalanan hampir 24 jam. Dia akan menuju ke Pulau Berhala. Biasanya kalau ia mau ke Pulau Berhala, pastinya harus menunggu datangnya orang yang membawa perahu yang akan mengantarkan dirinya ke pulau itu. Tidak ada masyarakat sekitar yang berani membawa perahu mendekat ke Pulau Berhala. Semua takut dengan kutukan para berhala yang menghuni pulau itu. Biasanya tukang perahu yang menjemputnya akan datang saat matahari akan tenggelam. Namun siang itu, saat Podin baru saja sampai di tepi pantai, tiba-tiba saja ada tukang perahu yang datang menghampirinya. "Mau ke pulau, Pak?" tanya tukang perahu yang sama seperti tukang-tukang perahu sebelumnya. Ia mengenakan baju jubah panjang sampai menutup kakinya, serta mengenakan caping keropak besar yang menutup wajahnya. "Iya betul," jawab Podin. Selanjutnya, ketika perahu itu sudah mendekat ke tempatnya berdiri, Podin pun langsung naik ke dalam perahu. Dia langsung masuk ke perahu yang sudah disiapkan oleh orang yang menjemputnya tersebut. Namun, seperti biasa, hal aneh yang dilihat oleh Podin adalah laki-laki tukang perahu itu yang mengenakan jubah panjang sampai ke bawah, menutup kepalanya dengan capingnya yang lebar. Suasananya masih dalam posisi siang. Podin pun mencoba mengamati seperti apa wajah tukang perahu itu. Apakah memang orang itu menyembunyikan kepalanya agar tidak bisa dilihat orang lain? Apakah memang orang itu sengaja menutup wajahnya karena malu, mungkin ada cacat? Kenapa wajahnya tidak mau terlihat oleh orang lain? Namun alangkah kagetnya ketika Podin menyaksikan apa yang dilihatnya. Ternyata tukang perahu itu tidak mempunyai kepala. Orang itu hanya punya tubuh dari kaki sampai dengan leher. Podin terperangah. Dia ketakutan. Tubuh Podin gemetar saking takutnya. Benarkah itu hantu? Ingin rasanya dia berlari meninggalkan orang itu. Namun apa boleh dikata, Podin sudah terlanjur masuk ke dalam perahu dan dia sudah diantarkan menuju ke Pulau Berhala itu. Bahkan Podin saat ini sudah berada di tengah-tengah laut. Tentu Podin bingung untuk kembali ke daratan. Ia terlanjur sampai di tengah.
Ibarat kata sudah terlanjur basah, maka harus dilanjutkan sekalian. Podin pun pasrah dengan apa yang nanti akan terjadi. Dia hanya diam, tak mau memandang orang yang menjalankan perahu itu lagi. Akhirnya Podin pun kembali tenang saat perahu yang ditumpanginya itu telah merapat ke tepi pulau. Lantas Podin berdiri dan melangkahkan kakinya di tanah untuk memasuki pulau itu. Namun, baru beberapa saat kakinya melangkah, tiba-tiba Podin dikagetkan oleh benda bulat yang menggelinding di depannya. Tentu Podin ketakutan, karena benda bulat sebesar buah kelapa itu adalah kepala manusia yang matanya terbelalak dan mulutnya meringis menakutkan. Dia ingin kembali ke perahu, ingin pulang, tidak mau melanjutkan perjalanannya ke tengah pulau. Namun saat ia menoleh ke arah perahu tadi berhenti, tukang perahu yang tadi mengantarkannya ternyata sudah menghilang. Dengan terpaksa, Podin pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke istana. Apalagi mengingat wajah Maya yang kembali membayang di depannya. Wanita cantik yang minta dibelikan mobil berharga miliaran. Podin harus bisa membawa harta karun untuk membelikan mobil untuk Maya. Maka Podin pun terus melangkah melanjutkan tujuannya. Tiba-tiba saja terdengar suara memanggilnya. Suara orang meminta tolong. Ia pun sangat mengenal suara itu. "Pak, Bapak, tolong Pak." Suara itu menusuk telinga Podin. Ya, Podin sangat hafal dengan suara itu. Makanya dia langsung menoleh ke kanan dan ke kiri, bahkan menengok ke belakang mencari asal suara itu. "Pak, tolong Pak." Suara itu kembali terdengar. Setelah Podin melihat ke bawah, dia melihat jelas ada di dekat kakinya sebuah kepala yang hampir diinjaknya. Dan yang membuat Podin semakin kaget adalah kepala itu adalah kepala milik anaknya yang bernama Eko. "Pak, tolong Eko Pak. Aku nggak betah di sini Pak. Eko disiksa Pak." Podin pun lemas seluruh tubuhnya. Ternyata kepala anaknya yang hilang saat kecelakaan itu sudah dijadikan tumbal untuk mengambil harta karun yang ada di Pulau Berhala. Sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Pulau Berhala pada episode selanjutnya. Bagi yang penasaran dan tidak sabar untuk membaca cerita selanjutnya, saya sertakan linknya di deskripsi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Tentunya jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Pesan saya tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.